Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Senang kalau Bu Kierti bisa menjumpai kalian pagi ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut belajar firman Tuhannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau diberkati dengan firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami, tolonglah kami untuk kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu ini. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, adakah di antara kalian yang masih ingat surat kabar apakah yang dibaca oleh papa kamu mungkin, atau mama di rumah, atau juga oleh kakek atau nenek kita, oma, opa kita? Ya, mungkin ada yang ingat di rumah kakek atau mungkin juga di rumah kamu ada surat kabar. Kalau Jawa Barat itu biasanya ada Pikiran Rakyat. Ya, terus ada juga mungkin Tribun Jabar. Ada juga Kompas, ya. Kemudian ada lagi Merdeka, atau kalau di Jawa Tengah dulu Jawa Pos, ya. Banyak sekali nama surat kabar yang isinya adalah berita-berita terupdate yang ada di sekitar kita. Berita apapun ya, kadangkala ada juga yang di situ ada berita seputar misalnya pendidikan, ada juga berita-berita pada umumnya, perekonomian, juga ada mungkin pojok olahraga, ada juga iklan-iklannya, pokoknya banyak macam di dalam sebuah surat kabar itu. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak membaca salah satu surat kabar, misalnya koran atau apapun itu? Ya, mungkin pernah ya. Nah, berita apa yang paling kamu cari biasanya kalau kamu pernah baca surat kabar? Mungkin berita hiburan, ya kan? Senang ya? Atau juga cerita anak-anak. Ada kadang-kala surat kabar yang menampilkan isinya ada cerita buat anak-anak. Nah, menurut survei dari tahun 2011, kebanyakan orang sudah tidak lagi membaca berita itu dari koran atau surat kabar yang berupa ya koran ya, seperti yang kita bisa lihat di rumah kakek atau di rumah kita, atau juga majalah. Itu sudah tidak ke situ, tetapi mereka lebih banyak membaca berita dari internet, ya kan? Kemudian apa yang paling sering dikunjungi kalau kita membaca berita di internet? Ya, ada yang bilang bahwa Wikipedia adalah sumber dari segala berita. Kamu mau cari apapun, kamu mau tanya apapun, klik, kamu akan mendapat jawabannya dari Wikipedia. Tetapi pertanyaannya, apakah semua berita itu benar? Ya, tentu saja. Tidak semua berita yang ada di Wikipedia yang mereka sajikan itu benar adanya. Menurut berita atau menurut cerita, bahwa tidak semua berita atau informasi yang disampaikan di Wikipedia itu benar dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu banyak orang yang tidak menjadikan itu sebagai referensi dalam tulisan-tulisannya. Nah, akan tetapi Bu Kierti nggak mau bahas soal itu ya, tetapi hari ini Bu Kierti mau bahas satu berita yang selalu benar sepanjang masa. Berita baik, berita benar, berita hebat, dan berita yang mengubahkan hidup orang. Berita apakah itu? Berita Injil ya, yang isinya bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kabar baik ataupun Injil yang disampaikan sejak 2000 tahun yang lalu, itu menceritakan tentang kabar baik dari Allah. Kabar yang memberikan sukacita, kabar yang menjadikan orang menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kisah-kisahnya
luar biasa. Bagaimana kita pernah mendengar kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Dia juga memberi makan 5.000 orang. Itu menurut kabar itu hanya kaum laki-laki saja, belum dengan kaum wanita dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan di dalam berita itu juga diceritakan bagaimana Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia, dia tidak pernah bersalah, dia tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi oleh karena dosa-dosa kita umat manusia, dia rela menanggung derita di atas kayu salib, mati ganti kita orang yang berdosa. Beritanya tersebar ke seluruh dunia bahwa Yesus disalibkan, padahal Yesus bukan orang yang berdosa, tetapi dia rela menanggung dosa umat manusia. Dia mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya bahwa mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita yang luar biasa, berita yang menyelamatkan manusia, berita yang memberi kebebasan kepada setiap manusia yang berdosa. Oleh karena itu, mari kita terus membaca, merenungkan, menyediakan waktu untuk kita terus membaca berita-berita yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab kita, yang itu adalah firman Allah yang hidup, yang akan mengubahkan hidup kita. Seperti yang diingatkan oleh Markus pasal yang ke-1 ayat 15. Dia mengingatkan demikian. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah kabar baik, berita yang datangnya dari surga, memberi keselamatan bagi umat manusia. Dengarkanlah itu dan jangan lupa beritakanlah itu juga kepada semua orang yang belum mendengar berita Injil, baik itu teman kamu, baik itu saudara kamu, keluarga kamu, kakek nenek kamu, tetangga kamu, teman-teman kamu, di lingkungan di mana kamu tinggal. Mulai hari ini, catat nama orang-orang yang kamu ingin sampaikan kabar baik, berita yang membebaskan manusia dari dosa, yaitu berita Injil. Oke, siap? Sampai ketemu dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami untuk kami senantiasa mencari berita yang sejati, berita yang benar, yang datangnya daripada Tuhan melalui firman-Mu setiap hari. Dan tolong kami juga supaya kami juga dapat terus menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengar berita yang baik, berita yang datangnya daripadamu, dan berita yang menyelamatkan umat manusia, yaitu Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Impact Kids.